Three, two, one. It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 이래 나 왜 사랑에 목매는 건지 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 믿었지 알고도 빠진 함정인가 봐 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게. Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerjasama antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri, dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi risiko kerugian. Proses modernisasi yang berlangsung di negeri ini, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, telah terjadi perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenai model kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku masyarakat menjalankan kegiatan usaha. Perbedaan dan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah kebutuhan modal dalam jumlah yang besar sehingga menghasilkan usaha-usaha mengumpulkan dana masyarakat secara intensif. Perubahan dalam pemilikan yang dapat dilihat ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak tampak seperti deposito, saham, dan surat berharga lainnya. Kegiatan ekonomi berorientasi ke pasar internasional. Terjadinya pemindahan pemilikan yakni dari milik pribadi ke pemilikan koperasi. Koperasi semakin meluas dan berkuasa dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan. Seiring perkembangan dalam masyarakat tersebut, ternyata badan hukum atau Rich Respond dapat juga dipidana dengan penetapan sebagai tindakan, dan di dalamnya undang-undang tertentu pidana yang diberikan adalah berupa real execute atau harta kekayaannya. Sekalipun dalam pasal 59 dan 169 KUHP ada ketentuan yang menentukan suatu perkumpulan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, tetapi kesan pasal tersebut ternyata tujuannya kepada manusianya, yaitu siapa yang ikut dalam perkumpulan yang dimaksud untuk pidana. Jadi sekarang ini hanya undang-undang di luar KUHP saja yang dapat membuat ketentuan tentang dapat dipidananya koperasi atau badan hukum, yaitu adalah salah satunya diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Walaupun dalam pengaturannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 digunakan dalam rumusan unsur pasal sebagai subjek hukumnya adalah setiap orang atau tidak ada kata korporasi di dalamnya seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Namun dalam pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian korporasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi subjek hukum setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya manusia atau orang perorangan saja akan tetapi juga termasuk korporasi. Dicantumkannya korporasi sebagai subjek hukum, tidak pidana korupsi sebagai subjek hukum, dan diperlakukannya sama dengan subjek hukum yang lain yaitu manusia atau alamiah akan memberikan harapan serta optimisme bagi upaya penyusutan korupsi secara tuntas dan efektif. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2019 jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.609.258 hektar. Sedangkan pada 2020 luas hutan dan lahan yang terbakar menurun jadi 296.940 hektar. Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor musim kemarau, keteledoran manusia, pembukaan lahan, serta alasan lainnya.
Dilansir dari situs Greenpeace, pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak kepada perusahaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Artinya, tiap perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, serta pertambangan wajib bertanggung jawab secara hukum atas bentuk kebakaran apapun yang terjadi di atas lahan miliknya. Pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi lewat jalur perdata atau pidana berupa pembayaran ganti rugi atau denda, pencabutan izin, pembekuan izin, ataupun paksaan pemerintah. Contohnya, PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi atau ATGA dinyatakan bersalah dan diharuskan membayar ganti rugi akibat kasus kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan ini harus membayar ganti rugi sebesar 590,5 miliar rupiah akibat lahan seluas 1.500 hektar terbakar. Pencemaran Sungai Citarum. Pencemaran sungai juga merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena ulah manusia, contohnya pembuangan sampah atau limbah sembarangan sehingga air sungai menjadi tercemar. Akibatnya, ekosistem di area sungai menjadi terganggu, banyak ikan yang mati, dan penurunan kualitas air. Pencemaran sungai sangatlah mengganggu kenyamanan serta kesehatan terlebih bagi manusia atau warga sekitar yang memanfaatkan air tersebut. Manusia adalah orang dalam hukum. Kata-kata ini mengandung dua pengertian, yaitu manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum subjektif. Di sini perkataan manusia bagi hukum mempunyai nilai etis. Yang menjadi persoalan ialah suatu solen dan juga dinyatakan sebagai suatu asas hukum. Dalam hukum positif, manusia merupakan person dan subjek hukum mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum. Dianutnya pendirian bahwa manusia yang menjadi subjek hukum pidana dapat diketahui dari frasa yang digunakan dalam KUHP Belanda itu merupakan asdi dan yang akhirnya juga ditertulis demikian di dalam KUHP Indonesia. Frasa tersebut akhirnya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, di atas timbulnya pernyataan apakah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum termasuk pertanggungjawaban subjek hukum setiap orang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Suatu kemajuan dari Undang-Undang TPK Nomor 31 Tahun 1999 dibandingkan dengan Undang-Undang TPK tahun 1971 ialah bahwa subjek tindak pidana tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Contohnya, lumpur beracun yang ada di lahan permukiman pada Oktober 2019 diketahui ada penguburan puluhan ton lumpur beracun dalam tanah perumahan desa Dorowolong, Kecamatan Purwasari. Satuan Reskrim Polres Karawang berhasil mengungkapkan kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan beberapa perusahaan itu. Lumpur beracun itu berasal dari 3 perusahaan tekstil yang ada di Bandung. Limbahnya diambil dari PT FJ, PT BCP, PT TB. Menurut Wimantoro, limbah beracun itu seharusnya dibawa ke PT WI di Tangerang untuk dimusnahkan. Diduga demi meraup keuntungan, PT RPW dan PT LSA selaku pihak ketiga yang mengantar limbah melakukan penyeludupan limbah. Diduga motif mereka untuk mendapatkan keuntungan. Bimantoro menjelaskan bahwa PT RWP dan PT LSA merupakan perusahaan transporter yang membuat kesepakatan dengan 3 pabrik tekstil penghasil limbah. NH, Direktur PT RPW dan PT LSA, kemudian bersekongkol dengan koordinator lapangan SI. SI berperan mengiring para sopir membuang limbah ke Karawang. Puluhan ton lumpur beracun dibawa dengan 5 dump truck dari Bandung ke Karawang. Truk-truk tersebut tiba pada malam hari agar tidak mengundang perhatian pada warga. Pada tanggal 29 Oktober 2019, aksi kejahatan tersebut diketahui warga. Warga pun kemudian melaporkan ke pihak berwajib. Setelah melakukan pengintaian, polisi berhasil menangkap 5 sopir. Penyelidikan berlanjut dan
mengarah ke NH dan SI. Kami jerat pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terang Bimantoro.